Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12, kelas K02, mata kuliah Kinematika dan Dinamika Permesinan MS 2111. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai flywheel. Adapun sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Arif Sani Amir Roshidin, dengan NIM 131222095. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Inggar Pratiwi dengan NIM 131222002. Kemudian ada Jujur Satria Yudatama dengan NIM 131221114. Lalu ada Muhammad Dafa Zaini dengan NIM 131221139. Dan yang terakhir ada Yudio Aryan Dharma dengan NIM 131222051. Berikut adalah presentasi yang dapat kami presentasikan kepada khalayak sekalian. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas mengenai flywheel, kita pertama-tama harus mengetahui definisi atau apa itu flywheel. Flywheel ini sendiri merupakan sebuah massa berputar yang bentuk roda yang digunakan sebagai reservoir energi pada atau di dalam suatu mesin. Flywheel ini merupakan sebuah perangkat yang bertindak sebagai penyimpanan energi yang menyimpan dan mensuplai energi mekanik jika diperlukan. Selanjutnya mengenai bagaimana flywheel bekerja, flywheel akan menyimpan energi ketika si roda tersebut mengalami pertambahan kecepatan rotasi, dan sebaliknya ketika terjadi penurunan kecepatan rotasi pada roda, flywheel akan melepaskan energi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mesin-mesin yang dibuat dari flywheel dan juga restrictions yang ada di flywheel. Selanjutnya ada mesin-mesin yang diuntungkan dengan adanya flywheel. Terdapat dua jenis mesin yang diuntungkan dengan adanya flywheel. Yang pertama itu intermittent operation machine atau mesin yang beroperasi secara tidak kontinu. Contohnya itu seperti mesin cuci dan mesin mesin jahit, di mana operasinya tidak selalu terus-menerus seperti pada mesin jahit yang dioperasi dengan input dari pedal untuk memutarkan jarum. Selanjutnya ada variable energy supply machines atau mesin yang menghasilkan energi namun tidak kontinu. Contohnya pada mesin uap dan mesin mobil pada umumnya. Lalu dilanjutkan dengan batasan flywheel. Yang pertama, tidak mungkin mencapai kecepatan yang benar-benar seragam bahkan dengan flywheel, karena diperlukan variasi kecepatan untuk mendistribusi ulang energi. Flywheel bekerja ketika terjadi fluktuasi energi atau energi yang tidak konstan, baik pemakaian maupun penghasilan. Ketika kecepatan benar-benar seragam, maka flywheel akan kehilangan fungsi utamanya sebagai penyimpan dan penyimbang energi. Kedua, massa harus dipilih berdasarkan kebutuhan mesin dan menghindari ukuran yang tidak perlu. Memilih massa yang tepat untuk flywheel sangat penting untuk memastikan keseimbangan optimal antara kebutuhan energi, ukuran fisik, dan kinerja mesin atau sistem. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai coefficient fluctuation of speed atau di sini dilambangkan sebagai delta. Coefficient fluctuation of speed adalah suatu variasi kelajuan yang diperbolehkan pada suatu desain flywheel. Istilah ini dapat didefinisikan dengan persamaan berikut, yaitu delta sama dengan V1 dikurang V2 dibagi dengan V. Dengan V1 adalah kelajuan maksimal dari suatu titik pada flywheel, kemudian V2 adalah kelajuan minimum atau minimal dari suatu titik yang sama dengan titik V1 pada suatu flywheel, dan V adalah kelajuan rata-rata dari suatu titik pada flywheel. Dapat pula kita merumuskan persamaan tersebut ke dalam bentuk kelajuan angular, sehingga delta sama dengan omega 1 dikurang omega 2 dibagi dengan omega. Omega 1 adalah kelajuan angular maksimal dari suatu flywheel, kemudian omega 2 adalah kelajuan angular minimal dari suatu flywheel, dan omega adalah kelajuan rata-rata angular dari suatu flywheel. Selanjutnya, untuk menentukan nilai rata-rata sendiri dapat dilakukan dengan cara untuk kecepatan yang maksud saya untuk kelajuan yang linear yaitu V dapat dirumuskan dengan V rata-rata atau V sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 2. Dengan V1 adalah kelajuan maksimal dan V2 adalah kelajuan minimal. Kemudian untuk omega rata-rata atau kelajuan angular rata-rata rumusnya identik yaitu omega 1 ditambah omega 2 dibagi 2. Dengan tadi disebutkan juga omega 1 adalah kelajuan angular maksimal dan omega 2 adalah kelajuan angular minimal.
coefficient fluctuation of speed ini nilainya sangat bervariasi untuk tiap mekanisme yang berbeda. Ada mekanisme-mekanisme tertentu yang memiliki nilai cukup besar yaitu 0,2 misalnya untuk pompa dan crushing mechanism, mekanisme penghancur. Kemudian ada juga yang nilai coefficient fluctuation of speed-nya rendah seperti generator AC yang hanya memiliki nilai 0,003 saja. Berikut ini disajikan tabel dari beberapa coefficient fluctuation of speed untuk beberapa tipe mekanisme. Ada crushing machines misalnya, kemudian ada spinning machinery dan sebagainya. Oke, baik. Sekarang kita ke bagian weight of flywheel for a given coefficient of fluctuation of speed. Nah, tadi kan kita udah mendapatkan nih coefficient of fluctuation of speed-nya. Nah, sekarang kita menentukan nih berat flywheel terhadap kelajuan maksimum dan kelajuan minimumnya. Gimana sih cara kita dapat weight of flywheel itu atau beratnya? Nah, pertama kita nih perlu meninjau dari persamaan perubahan energi kinetik E ini, yaitu setengah I0 omega 1 kuadrat min omega 2 kuadrat dengan penjelasan di samping ini. Nah, setelah itu kita dapat memodifikasi rumus ini dengan mengali dan membaginya dengan R kuadrat. Sehingga nanti rumus yang ini, rumus yang awal, akan menjadi rumus di bawah nih. Oke. Selanjutnya, karena tadi rumusnya sudah diubah menjadi yang di bawah ini, kita dapat mengetahui bahwa R omega 1 sama dengan V1 dan R omega 2 adalah V2. Jadi kita dapat memodifikasi rumus tadi menjadi seperti ini. I0 per 2R kuadrat V1 kuadrat min V2 kuadrat. Dan kita jabarkan lagi menjadi ini, V1 plus V2, V1 min V2. Nah, rumus ini dapat kita ubah dengan mensubstitusikan coefficient of fluctuation of speed dan kelajuan rata-rata yang saya sediakan di pojok kanan atas ini. Bisa kita lihat V1 plus V2 ini ada di sini. Jadi kalau duanya kita pindah ke kanan, 2V, nah itu jadi rumus ini. Jadi kita pindah 2V ke sini, sama seperti untuk fluctuation of speed, V1 min V2, V-nya pindah ke atas, jadi seperti ini. Sehingga kita dapatkanlah rumus baru ini. Setelah itu, nilai I ini dapat kita tulis menjadi W per G K kuadrat, di mana W ini adalah berat flywheel yang kita cari. Sedangkan G adalah gravitasi, K adalah radius girasi. Nah, radius girasi ini bisa kita asumsikan menjadi radius rata-rata. Sehingga dari rumus awal ini, I0 V kuadrat ini, coefficient fluctuation of speed per R kuadrat, ini menjadi rumus di bawah ini. Nah, sekarang tinggal kita pindah posisi W-nya ke kiri untuk mendapatkan W, sehingga didapatkanlah persamaan berat flywheel terhadap kelajuan, yaitu ini. Jika kita ingin mencari coefficient fluctuation of weight of flywheel terhadap kelajuan minimum dan kelajuan maksimum, kita bisa mengubah kembali rumus yang di bawah ini menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah prosedur yang dilakukan dalam menentukan kebutuhan flywheel. Step pertamanya yaitu dengan menentukan kemungkinan indikator pada mesin, contohnya variasi susunan valve dan konduktivitas thermal pada mesin, yang berakibat pada kurva ekspansi dan kompresi, karburasi mesin, pembakaran yang tidak sempurna, dan susunan throttle. Cycle mesin harus sesuai dengan hukum termodinamika dan bergantung pada jenis engine seperti steam engine, compression, spark ignition, diesel engine, dan beberapa engine lainnya. Poin indikator juga akan berbeda sesuai dengan jenis engine seperti 2-cycle dan 4-cycle engine. Step kedua adalah memilih metode yang tepat untuk menentukan kebutuhan flywheel. Terdapat 5 metode. Yang pertama yaitu graphical solution, di mana percepatan ditinjau dalam grafik sehingga dapat ditentukan gaya inersia setiap part. Peninjauan ini akan menghasilkan analisis dinamis di berbagai posisi crank. Yang kedua adalah kinetically equivalent system menggunakan graphical acceleration dan force analysis, di mana massa dari connecting rod akan digantikan dengan 2 massa terkonsentrasi. Yang kemudian percepatan dan massa dapat ditentukan, dan inersia dan gaya inersia dapat dihitung. Metode ini, lokasi gaya resultan inersia tidak perlu dicari. Yang ketiga adalah kinetically equivalent system menggunakan analytical determination of the acceleration. Berbeda dengan yang kedua, pada metode ini digunakan percepatan dari massa terkonsentrasi menggunakan grafik dan analitis. Yang keempat adalah approximate kinetically equivalent system, di mana metode ini menggunakan pendekatan metode kedua dan ketiga, tetapi memiliki error pada diagram momen crank. Yang terakhir adalah special method of attack. Metode ini digunakan untuk meninjau part secara individu, tapi sayangnya metode ini terbatas untuk mekanisme slider crank. Sekian presentasi mengenai flywheel yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.